Seorang mahasiswi berpacaran dengan penjual nasi goreng. Berpacaran 1 bulan namun ternyata dirinya kini sudah mengaku hamil. Bahkan hamilnya 3 bulan, sang lelaki tak mau menikahi. Teman-teman, di kasus kali ini aku mau membahas tentang pemberitaan dari kota Makassar. Seorang mahasiswi dari kota Binjai yang berkuliah di Makassar ternyata dihabisi pacarnya sendiri. Baru berpacaran 1 bulan namun sudah hamil 4 bulan, nampaknya membuat sang lelaki tak terima dan tak mau bertanggung jawab. Bahkan sang lelaki merasa dijebak. Seorang mahasiswi bernama Masra berusia 21 tahun. Dirinya dari kota Binjai dan merantau ke Makassar untuk kuliah. Dirinya kuliah di Makassar jauh dari keluarganya dan di Makassar pun dirinya ngekos di kos-kosan bernama Pondok Madi. Kronologi penemuan Masrah saat ditemukan meninggal di kamar kos-kosan sendiri bermula saat teman-teman kosan merasa aneh. Saat mengisi air toren namun nampaknya air toren yang baru diisi sudah juga habis. Menyangka ada yang bocor di toren tersebut, saat diperiksa tak ada yang bocor. Beberapa dari penghuni kosan pun mencari beberapa kamar yang takut kalau kerannya bocor atau kerannya menyala dan tak dimatikan. Menyelusuri kamar-kamar penghuni, ternyata di kamar Masrah memang air keran menyala, namun Masrah nampaknya diketuk tak menjawab. Hingga akhirnya ditelepon pun tak diangkat. Teman Masrah yang juga penghuni kosan mengintip dari jendela. Terlihat tampak Masrah tertidur di lantai, banyak yang meragukan kalau itu tidur. Mereka langsung beranggapan Masrah pingsan. Bingung tak tahu cara mendobrak pintu karena memang penghuni kosan rata-rata wanita, akhirnya dua teman Masrah pun langsung keluar dan memanggil tukang nasi goreng, memanggil Joshua yang juga mengenal Masrah. Joshua pun yang lari langsung mendobrak pintu dan Joshua pun nampak terlihat sangat panik hingga akhirnya saat pintu dibuka menemukan Masrah sudah di lantai dengan tubuh lebam-lebam dan mulut mengeluarkan busa. Tak menunggu waktu lama lagi, mereka pun langsung membawa Masrah ke rumah sakit. Meski di awal cukup susah karena tak ada yang punya mobil, hingga akhirnya membawa Masrah dengan kendaraan online. Perjalanan ke rumah sakit mengantar Masrah tak hanya Joshua sendiri, melainkan ditemani 2 orang dari penghuni kosan yang juga teman dari Masrah. Semua tak menyangka apa yang terjadi kepada Masrah, bahkan bertanya-tanya kenapa Masrah bisa seperti ini. Mungkin Masrah sakit atau memang mungkin Masrah sengaja melakukan bundir. Teman-teman pun bertanya-tanya dalam hatinya. Sesampainya di rumah sakit, Masrah pun langsung dibawa ke IGD. Masrah diperiksa namun ternyata memang Masrah sudah tak bernyawa. Menurut pihak dokter, kalau Masrah sudah tak bernyawa dari beberapa jam sebelum dirinya dibawa ke rumah sakit. Bahkan pihak dokter pun kini meragukan karena ada lebam-lebam, hingga akhirnya pihak dokter menelpon pihak kepolisian. Saat dokter menanyakan di mana keluarga Masrah, Joshua menyebutkan dirinya adalah pacarnya, membuat 2 orang penghuni kosan yang mengantar cukup kaget. Tak lama pihak kepolisian pun datang karena menerima laporan dari pihak kedokteran. Polisi langsung interogasi orang yang mengantar Masya, 2 orang teman kosan dan juga Joshua. Saat itu dengan waktu yang lama, 2 teman kosan bisa pulang sementara Joshua nggak bisa pulang. Dalam interogasinya polisi nampaknya mencurigai Joshua sebagai pacarnya yang melakukan semua ini. Meski nampaknya di awal Joshua membantah, namun nampaknya tak bisa berkata-kata lagi. Joshua pun akhirnya mengakui dirinya adalah pelaku yang menghabisi Marsha dengan alasan sakit hati dibohongi, bahkan merasa dijebak. Kini Marsha meminta dirinya bertanggung jawab, padahal mereka baru berpacaran 1 bulan, namun anehnya sang pacar sudah hamil 3 bulan lebih hingga 4 bulan kini. Tak mau bertanggung jawab dan pilih jalan lain, akhirnya Joshua pun mencoba memberikan obat kepada Marsha agar abor. Namun ternyata meskipun sudah memberikan obat, Joshua yang dendam terus memukuli Marsha hingga akhirnya Marsha tak bernyawa. Akhirnya Joshua pun merancang skenario seolah-olah memang nampak yang dilakukan oleh Marsha pun bundir. Setelah mengaku kepada pihak kepolisian, Joshua pun akhirnya diamankan pihak kepolisian. Saat itu menurut Joshua dirinya memang tak bermaksud untuk menghabisi sang pacar. Namun nampaknya baru 1 bulan pacaran tiba-tiba Masrah mengaku kalau dirinya hamil dan saat diperiksa hamil kandungannya sudah 3 bulan lebih. Tak terima dirinya dimintai tanggung jawaban, apalagi anak itu bukanlah anak dirinya. Buntut dari permasalahan ini, Joshua pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Joshua menjalani beberapa kali pengadilan hingga akan divonis 15 tahun penjara. Keluarga dari Masrah nampaknya kaget, tak menyangka sang anak bahkan kini pulang. Keluarga dari Masya yang tak menyangka kalau sang anak hamil bahkan di tengah kuliahnya dan kini pulang ke kampung dalam keadaan tinggal nama.